Tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Lil 'alamah as-Samanudi rahimahullahu ta'ala wa lil barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Dalam kesempatan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab ta. Kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya, babu taqsimil waqafi, bab klasifikasi atau pembagian wakaf. Pada bait yang ke-210, An-Nazim Alamah As-Samanudi rahimahullahu ta'ala membicarakan persoalan bahwa yang namanya pembagian pembelajaran ilmu wakaf dan ibtida itu terbagi menjadi dua. Jadi ilmu wakaf dan ibtida terbagi menjadi dua. Yang pertama beliau katakan al-waqfu an kaifiyatin lafdhi. Yang pertama adalah waqaf lafdhi. Yang kedua beliau katakan wa an ta'alluqin fa ma'nawi. Sedangkan yang berkaitan dengan makna maka disebut maknawi atau ma'nawi. Sebentar, internetnya jelek sih. Baik. Ketika kita berbicara mengenai wakaf lafzi, maka kita membicarakan cara wakafnya kayak gimana dari sisi pelafalan pengucapannya. Ini ilmu tajwid asli, ini tajwid. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai lafzi, mengenai bagaimana cara berhenti, apakah pakai mad atau tidak, apakah tafkhim atau tarqiq, apakah dibaca berapa harokat, maka itu lafzi. Apakah dia dibacanya raum atau sukun atau ismam, itu lafzi. Itu semuanya ilmu tajwid asli, murni ilmu tajwid. Sedangkan ketika kita mengatakan kapan boleh wakaf, kapan tidak boleh wakaf, di mana wakaf yang baik, di mana wakaf yang kurang baik, sekaligus ibtidanya, maka kita akan mengatakan tergantung makna. Nah, ketika itu sudah berbicara mengenai makna, itu namanya wakaf maknawi. Yang ini sebetulnya bukan ilmu tajwid. Aslinya bukan ilmu tajwid. Aslinya bukan ilmu tajwid. Sekarang ya, udah pisah dia. Lalu terus masuknya apa? Ini masuknya menjadi ilmu sendiri, yaitu ilmu wakaf dan ibtida. Tapi ada irisannya nanti ya. Jadi wakaf itu dari sisi cara berhentinya itu masuk dalam ilmu tajwid dan kadang-kadang qiraat. Adapun dari si di mana kapan boleh berhentinya atau tidak, itu sebetulnya sudah menjadi cabang ilmu yang baru, ilmu wakaf dan ibtida. Hanya saja memang realitanya ketika kita belajar tajwid, maka wakaf yang maknawi pun dibahas sedikit ataupun banyak. Demikian pula dalam kitab-kitab wakaf, maka wakaf yang lafzi pun sedikit atau banyak tetap dibahas. Jadi masih ada irisan yang sangat kuat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian
Alama Samanudi melanjutkan pembahasan dengan menyebutkan beberapa wakaf yang sifatnya ma'nawi. Beberapa wakaf yang sifatnya ma'nawi. Maka sebetulnya para ulama telah membagi wakaf yang sifatnya ma'nawi pun menjadi dua. Yang pertama dilihat dari sudut pandang qari'nya, orang yang membacanya. Yang kedua dilihat dari sudut pandang makru'nya, ayat yang dibacanya. Ada juga yang mengatakan pembagian umum, pembagian khusus. Jadi ini yang umum, ini yang khusus. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Nah di sini Alama As-Samanudi membagi wakaf yang maknawi dilihat dari sudut pandang qari'nya terlebih dahulu, atau wakaf maknawi yang sifatnya umum. Beliau katakan fahuwa tirariyun aw ikhtibari aw intidhariyun aw ikhtiyari kadzaka ta'rifi wa hadza ma ata ta'liman aw i'lanan aw ijabata. Maka beliau katakan wakaf apabila wakaf maknawi yang dilihat dari sudut pandang pembacanya atau wakaf secara umum istilahnya, maka ada 4. Yang pertama adalah idtirari. Yang kedua adalah ikhtibari. Yang ketiga ikhtibari. Yang ketiga intidhari. Dan yang keempat adalah ikhtiyari. Ini 4. Beliau katakan kadzaka ta'rifi wa hadza ma ata. Inilah definisiku terkait dengan wakaf tersebut ketika aku mengajarkan taklima au i'lana atau memberitahukan au ijabah atau menjawab. Jadi beliau akan menjelaskan definisinya masing-masing. Beliau katakan di bait yang ke-213, maka beliau katakan apa definisi dari wakaf iddirari. Oh di sini ikhtibari dulu. Wal ikhtibari berarti di sini. Ikhtibari terlebih dahulu. Di 213 itu adalah ikhtibari terlebih dahulu ya. 213. Ikhtibari terlebih dahulu. Wal ikhtibari limtihanil qari min waqfi rasmin au biwajhin jari wa ikhtussa kullun bi bayanil kaifi. Sampai situ. 2013 dan separuh 213 dan separuh 214. Adapun wakaf ikhtibari adalah wakaf yang digunakan untuk menguji. Sebetulnya para ulama yang lain menambahkan bukan hanya menguji tapi juga mengajarkan. Makanya ada yang mengatakan ikhtibari ta'limi. Jadi wakaf ikhtibari kadang bertujuan untuk menguji, kadang bertujuan untuk mengajarkan. Tapi ada juga yang memisahkan sehingga wakaf ini terbagi menjadi 5. Iddirari, ikhtibari, ta'limi, intidhari, ikhtiyar. Cuma kebanyakan ulama menggabungkan ikhtibari dengan ta'limi. Apa tujuannya? Yaitu limtihanil qari, yaitu wakaf yang bertujuan untuk menguji seorang qari. Dilihat dari qarinya. Ya. Untuk menguji seorang qari min waqfi rasmin au biwajhin jar. Dari sudut pandang apa? Misalnya adalah ketika dia wakaf secara hafalan. Tata cara wakafnya dipahami tidak? Boleh wakaf di mananya tahu atau enggak? Nah begitu. Jadi baik dari si lafzi maupun maknawinya harus paham ketika lagi ujian. Kenapa? Karena yang namanya wakaf baik lafzi maupun maknawi selalu berkaitan dengan resem sebagaimana telah diuraikan sebelum. Demikian pula wajahnya, wajah wakafnya. Kalau memang ada 2 cara, amalkan 2 cara. Kalau ada 3 cara, amalkan 3 cara. Kalau ada 7 cara, amalkan 7 cara. Seperti itu. Waktu sokulun bibayanil kaifi. Dan permasalahan wakaf ikhtibari memang secara khusus digunakan atau bertujuan untuk menjelaskan tata cara bagaimana cara wakafnya. Begitu wallahu ta'ala a'lam. Seperti masalah maqtu mausul di mana dia wakafnya di inna atau dimma begitu kan. Atau misalnya taat apakah dia wakafnya rahmah atau rahmat begitu. Dan juga berkaitan dengan beberapa hal yang termasuk ibtida ikhtibari juga. Kalau misalnya ibtida pada hamzah wasal, nah itu nanti ada bab hamzah wasal kan. Bagaimana cara? Seperti
Wahtussa kullun bi bayanil kaifi wal intidhari li jam'in fa'rifi. Adapun intidhari di bait 214 adalah wakaf yang digunakan untuk menjamak bacaan. Untuk menjamak bacaan. Misalnya kalimat wabil enak ya wabil akhirati hum yakinun. Kalau di sini contohnya wabil akhirati hum yakinun. Misalnya ada orang yang ingin membaca surah Al-Fatihah. Dia membaca ihdinas sirata. Berhenti di situ padahal bukan tempat yang baik sebetulnya. Tapi dalam rangka intidhari tidak masalah. Ihdinas sirata. Ihdinas sirata. Ihdinas siratal mustaqim. Begitu. Walaupun kalau ingin sempurna satu ayat tuntaskan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau ingin sempurna. Tapi kalaupun dia mau berhenti di sirat saja, lintidhari dengan maksud menunggu, mengumpulkan bacaan jamak, bacaan beberapa qiraat untuk dikumpulkan, ya, untuk dibaca semuanya, maka tidak masalah. Begitu. Ihdinas sirata. Ihdinas sirata. Ihdinas siratal mustaqim. Seperti itu. Ini namanya wakaf intidhari. Jadi berhentinya seorang qari dalam rangka menjamak bacaan beberapa qiraat atau riwayat atau wajah yang berbeda. Walidtirari li'aridin jala. Adapun idtirari bait kedua 15 yaitu ketika ada faktor-faktor eksternal yang tidak bisa kita lawan. Ada faktor-faktor yang tidak bisa kita hindari. Jadi benar-benar faktornya itu datang secara idtirari, secara memaksa kita. Sehingga dapat dikatakan wakaf idtirari adalah wakaf terpaksa. Yang memaksa kita. Kita nggak ada pilihan kecuali memang wakaf. Misalnya apa? Batuk, bersin, lupa. Itu kan nggak bisa dilawan. Bersin ya bersin aja berhenti. Makanya kalau idtirari boleh berhenti di mana saja. Yang penting nanti ibtida'nya cari tempat yang benar. Begitu. Itu idtirari. Hanya saja dalam beberapa kasus diusahakan sebisa mungkin untuk wakaf pada kata akhir kata secara tuntas. Misalnya ya ayyuhalladzina batuk usahakan sampai dzin. Nah, baru batuk ya tahan dulu dikit. Nah gitu. Wallahu a'lam. Walaupun memang berat ya. Maka sebetulnya dalam wakaf idtirari ya itu namanya terpaksa, kita nggak bisa memilih. Bukan pilihan kita begitu kan. Maka dalam keadaan seperti itu tidak masalah. Dimaafkan insyaallahu taala. Baik. Adapun yang terakhir wal ikhtiyari li tamamin kamula. Adapun ikhtiyari adalah wakaf yang dilakukan saat maknanya telah baik, telah sempurna. Maksudnya apa? Ikhtiyari itu adalah wakaf yang kita pilih sendiri. Wakaf yang memang kita pengen wakaf. Begitu. Bukan karena batuk, bukan karena habis napas, bukan karena bersin, bukan karena lupa, bukan karena mau ujian, bukan karena mau nunggu jamak, bukan. Jadi ikhtiar itu kita wakaf karena pengen wakaf. Termasuk dalam kategori ikhtiari kalau kita wakaf dalam rangka untuk ngambil napas padahal napas kita belum habis. Kan kita kalau wakaf pengen ngambil napas nggak nunggu napas habis kan? Disisakan sedikit dulu supaya wakafnya sempurna. Nah itu ikhtiari masuknya. Kita pengen berhenti dulu supaya nanti ngambil napasnya pas gitu misalnya. Itu wakaf ikhtiari. Seperti itu. Baik. Nanti wakaf ikhtiari ini yang punya hukum. Kalau yang idtirari kan boleh dimanapun, ikhtibari boleh tergantung permintaan dari pengujinya. Intidhari juga boleh, yang penting tidak rusak maknanya gitu kan. Nah kalau ikhtiari nanti ada hukum, ada yang boleh jaiz, ada yang tidak boleh mamnu'. Yang jaiz kapan? Saat maknanya sempurna, baik itu sempurna total namanya tam atau sempurna
kalimatnya namanya kafi, atau cukup sempurna mafhum, difahami, namanya hasan. Begitu. Mamnu adalah ketika tidak difahami, ghairu mafhum atau qabih. Ketika maknanya buruk. Begitu. Allahu a'lam. Nah, ini yang disebut dengan pembagian wakaf dari sudut pandang makruh yang dibacanya. Yang dibacanya maknanya bisa tam, maknanya bisa kafi, maknanya bisa hasan, maknanya bisa qabih. Walaupun ada para ulama yang membagi lagi. Misalnya sekedar mafhum, ghairu mafhum, qabih yasir, dan qabih pun dibagi-bagi menurut sebagian ulama yang lain. Allahu a'lam bishawab. Itulah yang disebut dengan hukum wakaf. Jadi hukum wakaf ada dua, jaiz ataupun mamnu. Kapan hukum wakaf terjadi? Saat ikhtiari saja. Kalau ittirari, ikhtibari, intidhari, ya hukum umumnya jaiz. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Apakah ada yang ditanyakan? Dipersilakan apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Sudah sampai penghujung ya, pas ini. 23 sekarang, 24 pekan akan datang. Pas 24 pertemuan berarti. Baik. Kita lanjutkan. Berikutnya Alamah As-Samanudi rahimahullahu taala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sairina shalihin fi dharain, membahas persoalan jenis-jenis wakaf ikhtiyari, qata' dan as-sakt di bait yang ke 216. Beliau mengatakan al-waqful ikhtiyari wal qat'u wa saktu. Wakaf ikhtiyari, qata' dan sakt. Beliau katakan al-waqfu tamun haitsu la ta'alluqa fihi wa kafin haitsu ma'nan uliqa. Maka kita mesti ketahui yang namanya kalam atau kalimat ini kadang berhubungan, punya ta'alluq, punya hubungan. Kadang hubungannya itu hubungan makna saja, kadang hubungan lafaz dan makna. Kalau tidak ada hubungan sama sekali, ini bahasa Indonesia dapat kita katakan akhir paragraf. Itu tidak ada hubungan makna, tidak ada hubungan lafaz dan makna. Akhir paragraf. Baik. Kalau seseorang berhenti pada sebuah kalimat yang tidak ada hubungan dengan kata berikutnya, maka itu disebut tam. Jadi waqaf tam itu adalah ketika seseorang berhenti di akhir paragraf. Gampangnya begitu. Wa kafin haitsu ma'nan ulliqa. Ya. Maka kalau ada hubungan makna saja, tidak ada hubungan lafaz, ini disebut kafin. Kalau dalam bahasa Indonesia waqaf kafi ini adalah kalau kita berhenti di titik atau koma. Titik atau koma itu kafi. Begitu. Maka apabila kita wakaf pada tempat yang tam atau wakaf pada tempat yang kafi, tif wabtadi, maka boleh berhenti di sana silakan, dan boleh juga langsung memulai dari kata berikutnya. Jadi wakaf itu ada yang namanya wakaf tam, ada yang namanya wakaf kafi. Hubungannya hubungan makna, hubungan lafaz, boleh wakaf, langsung tidak ada 4 poin. Tam itu tidak ada hubungan makna, tidak ada hubungan lafaz. Boleh wakaf di situ? Jelas. Langsung mulai dari kata berikutnya? Yup. Kafi punya hubungan makna tapi tidak punya hubungan lafaz. Boleh wakaf di sana? Yup. Langsung mulai dari kata berikutnya? Yup. Kemudian faqif wa haitsu lafdhan qif wa batadi wa haitsu lafdhan fahasan faqif wa la tabda wa fil ayyusan. Adapun wakaf hasan yaitu wakaf pada tempat yang masih punya hubungan makna sekaligus punya hubungan lafaz. Boleh wakaf enggak? Boleh kalau mafhum. Boleh kalau difahami. Mafhum, dipahami. Mulainya dari mana? Ngulang dari kata sebelumnya kecuali akhir ayat.
maka kalau akhir ayat silahkan langsung mulai dari kata berikutnya. Ini namanya wakaf hasan. Nah nanti ada wakaf di antara ya sebetulnya. Kita nanti berikan contohnya. Baik. Wafil ayyusan, adapun wakaf, wakaf pada akhir ayat dan memulai dari awal ayat, maka menurut jumhurul ulama, menurut mayoritas ulama, itu hukumnya sunnah. Jadi jangan ragu kalau wakaf di akhir ayat dan mulai dari awal ayat. Ini sunnah. Menurut siapa? Menurut mayoritas ulama. Walaupun maknanya belum selesai, walaupun kalimatnya belum selesai. Bait 218 beliau mengatakan, wa haitsu lam yatimma fal qabihu kif daruratan wa bada' bima qablu urif. Kemudian kalau menghasilkan makna buruk itu namanya qabih. Maka qabih ada hubungan makna jelas ada hubungan lafaz jelas ada. Boleh wakaf tidak boleh. Kenapa? Karena di sini maknanya jelek. Begitu. Kemudian boleh langsung ibtida, setelahnya tidak boleh. Kecuali akhir ayat. Nah, di sini para ulama beda pendapat. Bagaimana kalau misalnya ada ayat yang qabih di akhirnya? Kebanyakan ulama tetap menilai boleh wakaf di sana dan langsung mulai dari kata berikutnya. Seperti kata fawailul lil musallin. Maka dalam keadaan seperti ini menurut kebanyakan ulama tetap boleh wakaf dan boleh langsung mulai dari kata berikutnya. Adapun Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala nafanallahu bi ulum fid dharain, beliau lebih memilih untuk mewasalkan bacaan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Walaupun di akhir ayat. Kenapa? Karena qabih maknanya. Karena qabih maknanya. Jadi beliau hanya membatasi hasan saja yang boleh berhenti di akhir ayat dan langsung mulai dari kata berikutnya. Kalau qabih nggak bisa. Begitu. Tapi kebanyakan ulama walaupun qabih selama dia akhir ayat maka tidak masalah wakaf padanya dan langsung mulai dari kata berikutnya. Apa alasan kebanyakan ulama? Alasannya adalah karena yang memenggal ayat itu adalah Allah Azza wa Jalla. Minimal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak mungkin kita kemudian tidak mengikuti apa yang dipraktekkan oleh Nabi. Nabi saja berhenti. Allah yang menyuruhnya. Buat apa Allah kemudian memenggal ayat di sana kalau tidak ada hikmahnya? Makanya para ulama mengatakan ada hikmah yang mungkin tidak kita ketahui kenapa ayatnya berhenti di sana. Maka afdolnya wakaf. Bahkan sebagian para masyayikh kalau lagi talaqi itu menekankan untuk wakaf pada setiap akhir ayat. Walaupun pendek, selain dalam rangka mengamalkan kesunahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga dalam rangka mempertegas madhab perhitungan ayat yang diambil. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini pembagian antara wakaf tam, kafi, hasan, dan qabih. Kemudian tadi disampaikan, sebagian ulama kemudian merinci, seperti misalnya Syekhul Islam Zakaria Nasori itu sampai banyak sekali ya jenis wakaf sampai 8. Di antaranya apa? Hasan itu ada yang sekadar ya baik, ada yang maknanya baik, hasan itu ada yang maknanya baik, ada yang sekadar mafhum saja, ya, difahami saja. Nah ini menurut Syekhul Islam Zakaria Nasori masih boleh wakaf di sana. Bahkan sebagian ulama ketika kita misalnya dihadapkan pada pilihan qabihnya itu qabih yasir yang ghairu mafhum, ya. Istilahnya qabih yasir, qabih yang ringan, sekadar tidak dipahami saja, ghairu mafhum. Kemudian setelahnya misalnya ada qabih mutawassit, qabih pertengahan, jelek maknanya, dan yang terakhir asyaddu qubhan, asyaddu qubhan, yang sangat jelek, maka kita boleh dalam keadaan seperti ini memilih yang qabih yasir. Misalnya kalau berhenti di sini qabihnya yasir, kalau di sana ya qabihnya pertengahan, kalau setelahnya lagi malah asyaddu qubhan. Sedangkan yang hasan, baik yang baik maknanya ataupun yang sadar mafhum saja enggak ketemu, maka boleh bagi kita memilih yang qabih yasir. Ini dicontohkan oleh Syekh Aiman Suwaid
ketika beliau menjelaskan persoalan wakaf di akhir-akhir surah Al-Baqarah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama. Kata beliau, maka lebih baik wakaf di kama. Walaupun wakaf di kama ghairu mafhum. Belum selesai. Kama apa begitu. Enggak bisa disebut mafhum. Enggak bisa disebut mafhum. Kenapa? Karena khawatirnya banyak orang yang kemudian wakaf di kama hamaltah. Dan ini qabih. Bahkan bisa jadi asyadu qubahan. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltah. Dan ini banyak sekali yang wakaf di sini. Para imam, para qari yang rekaman, yang live streaming, yang upload bacaannya di YouTube, Instagram, masih banyak yang baca seperti ini. Ini qabih, bahkan asyadu qubahan. Kita terjemahkan, Rabbana wa la tahmil alaina, ya Allah, janganlah engkau berikan beban pada kami isran kama hamaltah, sebagaimana beban yang telah engkau pikul. Wah, rusak maknanya ini. Rusak maknanya. Yang telah engkau pikul. Enggak bisa beban yang Allah pikul enggak nyambung maknanya, rusak maknanya. Karena makna aslinya beban yang telah engkau pikulkan pada orang-orang sebelum kami. Kama hamaltahu 'alal ladzina min qabli. Jadi kalau misalnya mau wakaf yang bagus, yang kafi, bahkan itu harus selesai di akhir. 'Alal ladzina min qablina, baru bagus maknanya. Sempurna maknanya. Tapi kalau sebelum itu jangan di hamaltah, karena rusak maknanya. Oleh karena itu Syekh Iman Suhaid memberikan saran, apabila dalam keadaan demikian, maka berhenti saja di kama, itu lebih baik. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ini lebih baik, maknanya lebih mudah dipahami. Termasuk ketika kita misalnya wakaf pada tempat-tempat yang agak panjang, maka kalau maknanya tidak sampai rusak, misalnya kita berhenti di qalu misalnya begitu. Seperti atau yaqulu dan semisalnya. Seperti misalnya di surah Al-Fajr. Apa? فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ. Ya. Kenapa berhenti di fayaqul? Supaya bisa mulai dari fayaqul. Karena kalau kita berhenti di sebelumnya, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ. Rata-rata banyak orang berhenti. فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ. Nanti kalau ibtidah dari fa'akramah, maka fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu, itu seakan-akan yang melakukannya satu orang. Dia memuliakannya, dia memberikan nikmat, dan dia berkata, rusak maknanya. Dia memuliakannya, dia memberikan nikmat, dan dia berkata. Siapa yang memberikan nikmat, siapa yang berkata? Kan padahal dua subjek yang berbeda. Yang memberikan nikmat adalah Allah, yang memuliakannya adalah Allah, tapi yang berkata itu manusia. Yang berkata itu manusia. Makanya jangan diputus antara al-insan yang di awal dengan fayaqul yang di situ. Oleh karena itu wakafnya di fayaqul, supaya apa? Supaya kita tidak membaca dengan diawali fa'akramahu wa na'amahu, sehingga hasilnya justru membuat bingung makna yang dihasilkan. Fa'ammal insanu, maka adapun manusia itu, idza mabtalahu rabbuhu, apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, fa'akramahu, Allah memuliakannya, dia memuliakannya, ini kan gak jelas. Fa'akramahu, dia memuliakannya. Tapi kalau kalimat sebelumnya dibaca jelas. Allah memuliakan manusia. Wa na'amahu, dan Allah memberikan nikmat bagi manusia. Fayaqulu, maka manusia itu berkata. Begitu. Maka manusia itu berkata, bukan Allah berfirman. Rabbi akraman. Tuhanku sedang memuliakan aku. Begitu. Rabbi akramani asalnya. Tuhanku sedang memuliakan, atau Tuhanku telah memuliakan.
Begitu. Ini hati-hati kalau misalnya kita berhenti di, banyak orang berhenti di apa? Fa'akromah. Dimulai dari fa'akromah huwa na'amahu fayaqulu. Ini maknanya nggak masuk. Jadi hati-hati. Dan oleh karena itu pemahaman wakaf dan ibtidah tidak akan kita bisa dapatkan dengan sempurna kecuali kalau kita paham bahasa Arab. Maka sebetulnya ya agak sia-sia juga, percuma juga kita belajar kaidah wakaf tidak kalau nggak paham bahasa Arab. Begitu. Agak sia-sia kita belajar wakaf ibtidah kaidahnya kalau nggak paham bahasa Arab. Bahkan bahasa Arab dasar saja itu belum cukup. Harus bahasa Arab menengah ke atas, lebih utama lagi kalau paham tafsir sedikit-sedikit. Ya memang seperti itulah realitanya belajar ilmu wakaf dan ibtidah. Ilmu wakaf dan ibtidah itu aslinya bagian dari ilmu tafsir. Makanya kalau kita berbicara mengenai wakaf ibtidah pasti akan membicarakan banyak ahli tafsir. Kita berhenti di sini tafsirannya jadi A. Kita berhenti di sana tafsirannya jadi B. Kita berhenti di sana tafsirannya jadi C. Mana yang sesuai? Kalau memang ada ahli tafsir yang berpendapat seperti itu tidak masalah. Tapi kalau tidak ada ahli tafsir yang berpendapat demikian maka hati-hati. Berhenti di tempat yang salah bisa menghasilkan makna yang keliru. Makna yang rusak. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Ini baru masalah wakafnya. Setelah ini kita harus mikirin cara ibtida'nya. Nah itu kalau gak bisa bahasa Arab ya susah juga. Karena yang namanya ibtidah benar-benar harus dipilih. Nggak bisa kita ibtidah itu terpaksa ibtidah di sini. Nggak bisa. Banyak orang yang ibtidah itu di tempat-tempat yang kalau dibaca misalnya jadi aneh maknanya. Contoh sederhana misalnya adalah misalnya kalimat ini. Kalimat yang paling sering saya dengar itu adalah ibtidah di akhir ayat. Oh, ini yang paling sering saya dengar. Di surah Al-Kahf. Ya ada sebagian orang yang nggak kuat dan dia berhenti di akhir ayat. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Karena dia ngertinya yang namanya di sini mau ke ayat keduanya itu mesti disaket. Padahal kalau wakafnya wakaf aja, saket itu kalau wasol. Akhirnya dia baca iwaja qayyimah. Ibtidanya dari iwaja, nggak ada manfaatnya ibtidah dari iwaja. Iwaja qayyimah. Berhenti lagi di qayyimahnya, itu berantakan. Maknanya jadi berantakan. Kalau sudah berhenti di iwaja sudah selesai. Qayyimah liyundhir ba'san syadidah. Kalau mau berhenti di qayyimah jangan berhenti di iwaja. Begitu. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Begitu. Jangan iwaja udah wakaf napas. Iwaja qayyimah karena pengen saket, karena pengen saktah. Ini keliru. Begitu. Atau misalnya di surah Al-Bayyinah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Ini wakafnya bagus, wakafnya kafi sebetulnya. Cuma ibtidanya banyak orang mulai dari hunafa. Hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Kalau kita mulai dari hunafa padahal artinya hunafa itu dengan lurus. Hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Coba kita terjemahin. Hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Dengan lurus dan dirikanlah salat lalu tegakkan zakat. Apa coba artinya? Dengan lurus dan tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat. Kan enggak nyambung. Dengan lurus, tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Enggak nyambung. Karena dengan lurus ini masih ada hubungannya dengan liya'budullah. Jadi kalau misalnya mau dari illa liya'budullaha. Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus shalah. Misalnya, baru diulang. Wa yuqimus shalata wa yu'tuz zakah. Begitu. Kenapa? Illa kecuali liya'budullaha untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddina hunafa. Dengan ikhlas dalam naungan agama yang lurus. Begitu kalimatnya. Dan juga diperintahkan untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Ya, hati-hati.
Wakofnya sudah oke di hunafa. Oke bagus. Tapi ibtidanya di mana? Ini kadang lebih berat lagi daripada sekadar memilih tempat wakaf. Ya jangankan milih tempat ibtida, memilih tempat wakaf aja banyak orang yang masih berantakan. Seperti yang sering juga saya dengar, banyak orang yang masih berhenti di tajri ketika menjelaskan jannat. Lahum jannatun tajri. Nah ini kalau orang Arab dengar ketawa ini pasti ini ya. Lahum bagi mereka jannat, bagi mereka adalah kebun-kebun, surga-surga, tajri yang berlari-lari. Tajri itu jaro ya jeri. Maknanya banyak, bisa mengalir, bisa berlari. Tapi karena kita belum tahu apa atau siapa yang tajri, maka kembali kepada jannat yang tajrinya ini. Jannatun tajri, jannat yang tajri. Akhirnya terjemahnya jadi begitu, jannat yang tajri. Kenapa? Karena belum disebut yang tajrinya siapa, ya berarti kembali kepada jannat. Maka jangan berhenti di tajri. Ya berhenti di mana? Kalau berhenti di jannat, lahum jannat. Udah, baru mulai dari jannat. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Baru ketahuan yang tajrinya ternyata anhar. Begitu. Yang tajrinya ternyata anhar baru ketahuan. Bagi mereka adalah surga yang sungai mengalir di bawahnya. Memang sungainya di belakang, yang di bawahnya mengalir sungai. Begitu. Tapi kalau sungainya nggak disebut, yang di bawahnya berlari-lari. Atau yang berlari-lari saja. Nah ini hati-hati. Jadi kalimat-kalimat seperti ini mesti kita perhatikan dengan baik. Terutama kalimat-kalimat yang populer yang sering kita baca di juz am, juz 30 misalnya, mesti kita perhatikan. Juz am ya, kalau kita belajar bahasa Arab dasar insya Allah bisa lah memahami sedikit-sedikit kalimat-kalimat yang ada dalam juz am. Jadi jangan sampai kemudian kita kelihatan banget berantakannya. Padahal judulnya pengajar tajwid misalnya. Bukan lagi pelajar tajwid misalnya, pengajar tahsin, muhafid, muhafidhah, musyrif, musyrifah. Ya agak kurang match kalau ada seorang musyrif, musyrifah, muhafid, muhafidhah, pengajar tajwid, pengajar tahsin, bacaan wakaf ibtidanya kelihatan banget berantakannya. Seenggaknya tuh enggak kelihatan lah gitu ya. Begitu. Jangan terlalu menampakkan keberantakannya begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi gimana solusinya belajar bahasa Arab? Tidak ada solusi yang baik. Tidak ada solusi yang paling sempurna. Adapun jangka pendek, bagaimana saat kalau misalnya kita nggak paham bahasa Arab, tapi sedang belajar bahasa Arab sekarang. Oke, kalau sudah sedang belajar bahasa Arab, afdol, bagus. Tapi kalau yang belum belajar bahasa Arab, mulai sekarang harus wajib fardu ain. Dosa kalau nggak belajar bahasa Arab. Pengajar tajwid, pengajar tahsin, muhafidh, muhafidhah, muslim, muslimah nggak belajar bahasa Arab, dosa, haram. Kenapa dosa? Karena sama saja sedang mempermainkan apa yang dibaca. Karena dia nggak paham apa yang dibaca. Wajib hukumnya fardu ain mempelajari bahasa Arab. Minimal paham bahasa Arab. Sorof minimal tasrif lugawi bisa begitu ya. Huwahumahum kemudian ketika fi'il dimasukin ke situ minimal bisa. Nahu minimal paham mana yang mana fi'il, mana isim, mana haraf itu minimal paham. Jangan sampai nggak paham sama sekali. Fardu ain. Fardu ain. Kalau orang awam fardu kifayah. Tapi kalau pengajar tajwid, pengajar Al-Quran judulnya, maka fardu ain. Belajar bahasa Arab. Jadi yang belum belajar bahasa Arab wajib meluangkan waktu minimal sepekan sekali buat belajar bahasa Arab. Begitu. Mau di otodidak silahkan. Ikut kelas-kelas online silahkan. Ketemu langsung ke guru. Wah itu yang paling bagus. Tapi kalau sudah belajar bahasa Arab namun masih dalam tahap belajar, maka ada solusi bagaimana jangka pendeknya supaya bisa wakaf itu dengan benar. Yang pertama, ikuti tanda baca. Ikuti tanda baca wakaf ibtida. Ini adalah kemurahan dari para ulama. Tanda bacanya tiap mushaf beda-beda. Wajar karena yang namanya tanda baca itu ijtihadi. Tergantung ulama yang ngasihnya, yang ngasih tanda baca siapa. Maka bisa beda-beda tiap mushaf. Terus ikuti yang mana? Ikuti tanda baca mushaf yang sedang digunakan. Enggak usah mikirin mushaf yang lain. Mushaf yang sedang digunakan. Aduh kok beda sih mushaf yang itu? Jangan mikirin mushaf yang lain. Mushaf yang dipakai itu yang dilihat. Gitu ya. Seperti. Yang kedua, tapi kok tanda baca ini masih jauh banget. Gimana ini? Masih kejauhan. Maka silakan ikuti qori.
para imam yang kita nilai qori dan para imam ini paham wakaf ibtidah, minimal paham bahasa Arab. Jangan juga ngikutin asal qori, asal imam masjid di pinggir jalan gitu, jangan. Ikuti qori dan para imam yang kita nilai paham, Ya misalnya qori-qori dari Timur Tengah, imam-imam dari Timur Tengah, minimal kan mereka paham bahasa Arab. Walaupun nggak selalu ya. Kemarin beberapa tahun lalu kayaknya, setahun yang lalu lah, itu ada rekaman yang tersebar dari salah satu imam di Masjid Al-Haram, ya, Masjidil Haram. Ternyata cara ibtida'nya kurang baik. Wah, ini langsung dikritik oleh banyak sekali ulama-ulama besar. Kenapa? Karena parah sekali. Itu maknanya bisa menghina Nabi. Begitu. Cara ibtidak kalau tidak khilaf. Cara wakafnya oke, tapi cara ibtidaknya. Atau cara wakafnya malah. Singkat saya cara ibtidaknya. Begitu. Itu sempat heboh itu ya. Ternyata para qori dan para imam yang terkenal saja, mereka orang Arab saja kadang keliru. Bisa jadi nggak sengaja sebetulnya. Cuma karena direkam, tersebar, dan orang-orang kan kadang-kadang pengennya ngikut-ngikutin doang. Orang-orang awam itu, ya, lagamnya enak, lagunya enak. Ikutin lah. Yang ketika mereka mengikuti lagu dari para qori, para imam ini mau nggak mau ngikutin wakaf ibtidaknya. Ini yang bahaya. Ikuti para qori, para imam. Karena kadang-kadang mereka bisa memilih tempat walaupun tidak ada tanda baca. Jadi silahkan ikuti. Masih kejauhan juga Ustadz. Ternyata qorinya malah kadang-kadang ada tanda baca pun dilewat. Wah, ini malah lebih berat. Ya sudah, beli atau gunakan mushaf wakaf ibtidak. Mushaf wakaf ibtidak yang mana? Yang mana saja. Wakaf ibtidak. Yang mana saja. Mau yang terbitan Indonesia, terbitan Malaysia, terbitan Mesir, Libanon, yang mana saja. Yang penting ada tanda baca wakaf ibtidaknya, itu biasanya lebih banyak tanda baca. Silahkan pakai itu. Silakan pakai itu. Begitu. Ya. Sebetulnya ada sebelum nomor satu ada sebetulnya. Talaki. Ya, dengan talaki itu kita bisa tahu kapan boleh berhenti, kapan boleh mulai, dan biasanya guru ngasih tahu. Ya sudah, kalau misalnya nggak bisa di sini berhentinya di sana, nggak bisa di sana berhentinya di sini. Mulainya dari sana, mulainya dari sini. Talaki. Kalau sudah talaki sebenarnya aman, tinggal tanya guru aja. Nah, kebanyakan kita kan nggak talaki. Banyak pengajar tajwid, banyak pengajar tafsir Al-Quran yang belum pernah khatam di depan guru. Ya khatamnya khatam otodidak aja, atau khatamnya dulu waktu di pondok misalnya. Itu pun ke guru yang nggak paham, sekadar setoran hafalan. Begitu kan? Itu kebanyakan yang terjadi hari ini. Mau jangankan mikirin wakaf ibtidak, huruf berantakan aja dibiarin sama musyrifahnya, itu kan yang kebanyakan terjadi. Ya. Seperti itu. Maka ketika kita sudah memahami hal ini, cari guru yang mungkin minimal sekali balik dari Al-Fatihah sampai akhir An-Nas itu, walaupun mungkin tidak hafalan, begitu ya. Minimal sekali seumur hidup. Kalau memang nggak sempat berkali-kali. Kalau Imam Hafs itu kan ke Imam Asim sampai 20 kali bolak-balik khatam. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti ini berkaitan dengan wakaf. Dan tadi selingi ibtidah. Ada yang tanyakan sampai di sini, dipersilakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan kembali ke persoalan qata'. Kemudian berikutnya qata'. 220. Bait 220. Beliau An-Nazim rahimahullah ta'ala mengatakan, wal qat'u kal waqfi wa fil ayati ja. Adapun qata'. Qata' itu apa sih? Nah, kalau waqaf itu adalah berhenti sementara untuk bernapas. Perhatikan, pengertian waqaf berhenti sementara. Berarti mau lanjutin lagi dong? Ya iyalah, lanjut sementara. Untuk apa tujuannya? Bernapas, karena nggak kuat orang-orang. Napas. Maka cirinya dua, sementara bernapas. Qata' berhenti untuk mengakhiri bacaan. Untuk mengakhiri bacaan. Begitu ya. Berhenti untuk mengakhiri bacaan. Nanti ada yang ketiga, sakat atau saktah. Orang Indonesia kenalnya saktah. Berhenti sejenak tanpa bernapas. Jadi kuncinya berhentinya sejenak tanpa bernapas. Ini kunci dari saktah. Imam Ibnu Jazari mengatakan bahwa tanpa napas dengan napas inilah yang membedakan antara wakaf dengan saktah. Walaupun para ulama berbeda pendapat sebetulnya. Nah, di sini ada pembeda antara wakaf, qata' dan sakat.
Wakaf dengan sakat ini sama-sama sementara. Bahkan sakat sendiri sebetulnya bagian dari wasal. Sebetulnya. Begitu. Cuma bentuknya bentuk wakaf. Jadi sama-sama akan melanjutkan bacaan. Adapun qata berhenti untuk mengakhiri. Jadi untuk baca shadaqallahul azim. Cirinya qata shadaqallahul azim kalau orang Indonesia kebanyakan. Memangnya boleh baca shadaqallahul azim? Ya boleh menurut sebagian ulama, tidak boleh menurut ulama yang lain. Enggak perlu saling menyalahkan, dua-duanya punya dalil. Yang enggak boleh dalilnya sederhana karena Nabi tidak mengamalkan. Oke. Yang membaca shadaqallah ya karena Allah memerintahkan qul shadaqallah. Dan sebagian ulama salaf seperti misalnya Hasan Al-Basri cukup sering mengucapkan shadaqallah ketika membaca ayat baik sebelumnya atau setelah. Begitu. Dan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i seluruh ucapan yang mengiringi ayat Al-Quran selama itu baik tidak masalah. Tidak masalah. Mau sholawat, yang penting sesuai dengan ayat Al-Quran. Bahkan ada dalil umum. Apa dalil umumnya? Dalil umumnya adalah riwayat dari Hudzaifah. Riwayat dari Hudzaifah yang beliau mengatakan, "Idza marra bi ayatin azabin," ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati ayat-ayat azab maka ta'awwadz. Idza marra bi ayatin rahmatin sa'al. Ketika melewati ayat-ayat rahmat, ayat-ayat kasih sayang, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa memohon ampunan, memohon doa. Begitu ya. Maka di sini para ulama mengambil kesimpulan, khususnya dalam mazhab Syafi'i, maka boleh berinteraksi langsung dengan ayat. Maka ketika kita menutup bacaan dengan shadaqallahul azim, ini bagian dari berinteraksi dengan ayat. Makanya dalam mazhab Syafi'i diperboleh. Begitu. Seperti itu wallahu taala a'lam. Demikian dalil-dalilnya. Pertama ayat qul shadaqallah, kedua kebiasaan sebagian salaf yang kadang mengucapkan shadaqallah. Yang ketiga dalil umum dari Hudzaifah. Adapun yang tidak mengamalkan shadaqallah karena memang secara khusus tidak ada dalilnya. Secara khusus tidak. Bahkan tidak ditemukan dalil secara khusus bacaan apa. Katanya dia bilang subhanakallahumma itu salah dalil. Katanya Nabi kalau selesai baca Al-Quran baca subhanakallahumma bihamdika, itu salah dalil. Di situ tidak sedang membicarakan Nabi selesai baca Al-Quran tapi selesai majelis. Makanya disebutnya doa akhir majelis, bukan doa akhir baca Quran. Akhir tilawah itu nggak ada, dalil yang khusus nggak ada. Para ulama zaman dulu, para ulama salaf sepakat tidak ada dalil khusus berkaitan dengan mengakhiri bacaan Al-Quran. Dalil umumnya ya ada. Dalil umum yang tadi. Hudzaifah dan lain sebagainya. Boleh nggak baca subhanakallahumma bihamdik? Ya boleh-boleh aja. Cuma jangan beranggapan itu dalil yang paling sahih katanya. Ada sebagian orang bilang begitu. Yang sahih itu subhanakallahumma bihamdik. Sama aja itu salah paham dalil. Bahkan itu salah paham dalil. Nggak menempatkan dalil pada tempatnya. Dalilnya tentang majelis dipakai buat tilawah. Tapi kalau tilawahnya bareng-bareng dalam sebuah majelis, dalam sebuah halaqah, kemudian selesai tilawahnya itu di majelis, selesai bermajelisnya itu subhanallah bihamdik, tidak masalah. Bahkan itu sunnah. Gitu ya. Allah alam. Ini sedikit. Intinya kalau cirinya qata, orang Indonesia umumnya sadaqallahul azim. Maka dalam keadaan berhenti untuk mengakhiri bacaan wal qatu kal waqfi wa fil ayat. Maka harus yang pertama di akhir ayat. Wajib di akhir ayat. Di akhir ayat. Maka tidak boleh qata di tengah ayat. Tidak boleh qata di tengah ayat. Kalau konsepnya atau kalau keadaannya ikhtiar ya. Kalau idtirari ya mau dimanapun nggak masalah. Tiba-tiba ada gempa. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Ada gempa misalnya. Udah bawa qata. Ya nggak apa-apa. Yang namanya bencana itu idtirari. Silahkan. Qata idtirari mau dimanapun tidak masalah. Tapi kalau ikhtiari jangan. Harus di akhir ayat. Yang kedua harus tam. Berarti di akhir tema. Atau akhir paragraf. Akhir tema. Nah ciri akhir tema ini nggak ada dalam mushaf. Memang ada tanda baca namanya tanda baca ruku'. Setiap tanda baca ruku' pasti akhir tema. Tapi tidak setiap akhir tema ada tanda baca ruku'nya. Setiap tanda baca ruku', ini namanya tanda baca ruku', yang tanda ain. Tapi di mushaf Madinah nggak ada nih. Adanya mushaf Indonesia. Kenapa di mushaf Madinah nggak ada? Ya karena orang-orang Madinah nggak butuh itu. Begitu ya. Adapun di mushaf Indonesia ada. Diambil dari mana ini tanda ruku'? Ini diambil dari kebiasaan para ulama Hanafiyah. Ada yang mengatakan asalnya dari Bukhara, ulama Hanafiyah di Bukhara. Kemudian dikembangkan oleh ulama Hanafiyah di Turki Utsmani dan juga di India. Dikembangkan, dirapikan.
Disebut tanda ruku'. Kenapa disebut tanda ruku'? Karena mereka meletakkan tanda tersebut agar orang-orang yang sholat tarawih ruku' di sana. Apa tujuannya? Supaya selesai tarawih di malam ke-30 khatam. Pas. Jadi kalau kita sholat tarawihnya 20 rakaat, kemudian setiap sholat itu ruku' di tanda-tanda ruku' ini, insya Allah malam ke-30 khataman. Begitu. Insya Allah. Seperti itu. Walaupun para ulama kadang berbeda pendapat menentukan mana tempat rukunya di sini atau di sana. Lagi-lagi karena namanya wakaf ibtidah itu ijtihadi. Seperti itu. Tapi tidak setiap akhir tema ada tanda rukuknya. Karena kadang satu ayat itu satu tema. Kadang satu halaman itu bisa berisi 3 tema. Kadang tema itu 2 halaman. Jadi beda-beda tema itu. Bahkan juz-juz saja memang kebanyakan juz itu akhir tema. Tapi tidak semua juz itu akhir tema. Kenapa? Karena juz itu hanya membagi Al-Quran menjadi 30. Juz itu bagi Al-Quran. Jadi Al-Quran dibagi rata 30. Kemudian ada namanya hizb. Hizb adalah setengah juz. Berarti membagi Al-Quran menjadi 60. Ada lagi namanya rubu'. Rubu' itu 1/4 juz. Berarti 60 kali 4. 240. Jadi ini bagi rata Al-Quran. Makanya sebagian guru kami bilang ini pembagian yang gak ada manfaatnya sama sekali. Apa manfaatnya? Cuma bagi rata doang. Ya ada sih manfaatnya supaya kalau kita ini pengen tilawah 30 hari tapi kan gak sesuai akhir tema, itu masalahnya. Harusnya disesuaikan dengan tema-tema. Jadi geser-geser harusnya juznya itu. Sebagian juz sudah ada yang bergeser-geser ya. Sebagian juz sudah ada yang bergeser-geser disesuaikan dengan tema. Terutama kalau di akhir surah. Seperti misalnya di awal surah Al-Ahqaf. Awal juz 26 ini kan asalnya di awal halaman. Begitu, bukan di awal surah Al-Ahqaf. Kemudian digeser ke awal surah Al-Ahqaf supaya supaya mulainya itu benar-benar dari awal tema, awal surah. Karena tanggung kalau berhenti di tengah-tengah, di penghujung surah itu kan tanggung. Begitu. Hizb juga sama, apalagi hizb makin banyak lagi yang enggak sesuai juz. Apalagi rubu makin banyak lagi yang enggak sesuai dengan tema. Seperti jadi hati-hati. Oleh karena itu acuan dalam qata', acuan dalam mengakhiri bacaan, jangan beracuan pada juz selalu, jangan selalu beracuan pada hizb ataupun rubu. Apalagi mengacu pada halaman. Oh, ini makin berantakan kalau acuannya halaman. Banyak orang zaman sekarang para penghafal Al-Quran kalau bulan Ramadan baca mushaf itu seperti ini. Rakaat pertama di sini, rakaat kedua di situ. Ini nggak nyambung, ini berantakan ini. Kalau selalu seperti ini berantakan. Kenapa? Karena akhir tema tidak selalu di akhir halaman. Bahkan banyak akhir halaman yang belum, koma juga belum. Seperti ayat la'alakum tatafakkarun. Surah Al-Baqarah, la'alakum tatafakkarun. Kemudian halaman berikutnya fi dunya wal akhirah. Nah itu komanya, titiknya di situ, fi dunya wal akhirah. Banyak orang la'alakum tatafakkarun ruku. Ini enggak benar. Ya hati-hati. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang kelewat, 219. Kaidah umum waqaf ibtida. Walam yajibu waqfun walam yahrum ada ma yaqtadi min sababin in kusida. Maka di antara kaidah penting dalam bab waqaf adalah tidak ada waqaf yang wajib, tidak ada waqaf yang haram kecuali berhubungan dengan makna. Maksudnya nggak ada misalnya kata di sini wajib waqaf. Nggak boleh waqaf di kata tersebut, nggak bisa. Acuannya bukan kata, acuannya bukan halaman. Pokoknya selama maknanya baik tidak masalah. Selama maknanya buruk bermasalah. Kata apapun itu. Demikian. Baik, ini berkaitan dengan qata' dan juga tadi permasalahan kaidah umum waqaf. Berikutnya di 220 berkaitan dengan sakt. Wabil khusus dalam riwayat Imam Hafs atau orang Indonesia kenalnya saktah. Aslinya namanya as-sakt aslinya. Was-saktu ala waskut ala marqadina wa'i wajah. Maka beliau menyebutkan tempat saktah yang pertama adalah di marqadina surah Yasin ya. Min marqadina. Nah, di sini ada tanda baca qila sekaligus qila enggak begitu tanda baca. Sekaligus sakt. Sekaligus sakt. Nah, begitu. Kenapa ada 2 tanda baca? Karena menunjukkan boleh wakaf karena maknanya sempurna. Man ba'athana min marqadina, selesai.
Qalu ya wailana ma ba'atsana min marqadina. Mereka orang-orang kafir berkata, celakalah kita. Siapa sih yang ngebangunin kita dari tempat tidur kita? Nah, mereka dikiranya lagi tidur. Siapa sih yang membangkitkan kita kembali? Begitu. Selesai perkataan mereka. Ya wailana ma ba'atsana min marqadina. Siapa yang membangkitkan kita setelah kematian kita ini? Maka dilanjutkan hadza. Nah, hadza ini bukan perkataan orang-orang kafir. Hadza di sini bukan perkataan orang-orang kafir, tapi jawaban. Qila Allah, qilal malaikat. Jadi ada yang mengatakan ahli tafsir ini adalah jawaban dari Allah, ada juga jawaban dari malaikat. Makanya kalau kita wasol tanpa sakta, seakan-akan kata hadza ini masih bagian dari perkataan orang kafir. Qalu ya wailana ma ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adur rahman. Begitu ya. Mereka berkata, mereka orang-orang kafir berkata, celakalah kami, siapa yang telah membangkitkan kami dari tidur kami inilah. Inilahnya tempat yang berbeda. Maka di antara hikmah, bukan alasan, hikmahnya sakat itu adalah untuk memisahkan kalimat ini. Walaupun yang lebih utama, apa yang lebih utama adalah wakaf, bukan sakat. Wakaf aja. Kenapa wakaf? Karena maknanya sempurna. Jadi kalau maknanya sempurna lebih utama wakaf. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Waqaf, napas, baru kemudian hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Itu lebih afdal. Lebih utama daripada sakat. Demikian pula di iwaja. Maka menurut Imam Asim lebih utama waqaf. Kenapa? Karena iwaja maknanya lebih sempurna. Iwaja. Kenapa lebih sempurna dilihat dari dua? Yang pertama adalah akhir ayat. Yang kedua secara makna. Jadi kalimatnya alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida dan seterusnya. Maka menurut Imam Mujahid dan juga Imam Asim dan para sebagian ahli tafsir yang lain mengatakan di sini ada kalimat yang tidak tertulis atau takdiran walakin anzalnahu. Walakin anzalnahu qayyima. Jadi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya dan tidak menjadikan Al-Qur'an itu bengkok. Akan tetapi menurunkan Al-Qur'an itu dengan lurus. Nah, begitu kalimatnya. Walakin anzalnahu qayyima. Akan tetapi menurunkan Al-Qur'an itu dengan lurus, dengan kokoh, liyunzira ba'san dan seterusnya. Makanya lebih utama wakaf. Kenapa? Karena pertama akhir ayat, yang kedua maknanya sempurna. Sebagian ulama yang lain berpendapat justru lebih utama wakaf di qayyima karena maknanya sempurnanya di sini. Ini pendapat ahli tafsir kedua, riwayatnya dari Ibnu Abbas. Jadi kalimatnya bagaimana? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'alhu iwajan qayyima. Kalau enggak pakai saktah iwajan qayyim. Maka di sini ada muqaddam muakhir istilahnya. Ada kalimat yang dibalik susunannya. Aslinya menurut riwayat dari Ibnu Abbas, kalimatnya adalah alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba qayyima wa lam yaj'al lahu iwaja. Itu susunan aslinya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba qayyima wa lam yaj'al lahu iwaja. Jadi qayyimah ini aslinya ada di depan secara makna, sehingga terjemahannya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya dengan lurus dan tidak menjadikan Al-Qur'an itu bengkok. Nah, begitu. Akhirnya terjemahkan seperti itu. Oleh karena itu wakafnya di qayyimah. Ini menurut pendapat yang kedua, riwayatnya dari Ibnu Abbas. Tapi kalau pendapat yang pertama tadi, wakafnya di iwaja. Kenapa? Karena ada kalimat yang ditakdirkan. Jadi yang pertama menafsirkan dengan takdiron walakin anzalnahu qayyima. Sedangkan tafsiran yang kedua ini menafsirkan dengan muqaddam muakhir. Dengan membalik susunan kata sehingga mendapatkan makna yang diinginkan. Seperti itu. Kalau misalnya kita mengikuti pendapat Imam Mujahid dan juga Imam Asim radhiyallahu anhum, maka silakan wakaf saja di iwaja, tidak perlu sakat. Begitu. Saya mah pengen dari riwayat Ibnu Abbas aja. Pengen pakai muqaddam muakhir secara tafsiran, berarti berhenti di qayyimah. Silakan. Maka berarti harus pakai sakat. Kenapa? Karena dalam riwayat Imam Hafs, siapa yang mau wasal pakai sakat. Kalau wakaf kan nggak perlu pakai sakat. Sama seperti di marqadina. Kalau wakaf nggak perlu sakat. Berarti kalau mau sakat,
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Selesai, enggak perlu diulang. Langsung liyunzira ba'san syadidan. Begitu ya. Demikian. Ini yang kedua. Kemudian bil kahfi ma'bal rona man raqi wa mar. Nah, di sini kemudian di balrona, kalau balrona udah nggak bisa wakaf ya. Cuma ada satu cara sakat. Kalla bal rona ala qulubihim. Demikian dulu di man raq, cuma ada satu cara, nggak bisa wakaf. Wa qila man raq. Gimana saat kalau misalnya napasnya habis di bal? Kalla bal habis napas. Gimana? Ya diulang. Nggak bisa, rona nggak bisa. Ya, begitu. Diulang dari mana? Minimal dari bal. Bal, rona tetap harus pada akhirnya harus. Demikian pula waqilaman hasim bersin misalnya. Boleh enggak? Rok, enggak boleh. Minimal dari man rok. Jadi tetap harus karena sakat ini aslinya adalah wasal. Wasal tapi rasanya caranya cara wakaf. Kemudian beliau mengatakan wa marra khulfun bimaliyah bil kahfi ma' balrana marraqin wa mar khulfun bimaliyah fa fil khamsin hasar. Maka ada tempat kelima yang di sini sebetulnya terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Maksudnya ketika kita ingin wakaf ya wakaf saja. Ma aghna anni maliyah wakaf. Halaka anni sultaniyah. Sedangkan untuk yang wasalnya maka ada dua cara. Makanya dikatakan khulf, terjadi perbedaan pendapat. Makanya boleh sakat, ya boleh sakat kalau ingin wasal, boleh juga idroj. Apa itu idroj? Idroj itu adalah tidak sakat, tidak mengamalkan sakat. Bagaimana kalau sakat? Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Pakai sakat. Bagaimana kalau idroj? Ya tinggal diidghamkan hak ketemu haknya. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai di bait ke-221. Dalam kesempatan malam ini insyaallah pekan depan kita khataman dimulai dari bab hamzah wasal, kemudian beberapa hal yang berkaitan dengan kekhususan riwayat Imam Hafs. Lalu khotimah, apabila ada yang ditanyakan berkaitan pertemuan kita pada malam kali ini, dipersilakan. Barakallahu fiik. Ditanyakan, silakan. Cukup? Baik, kalau tidak ada yang tanyakan berarti kita akhir sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita sekalian, berikan keberkahan bagi kita, ilmu kita, keluarga kita, harta kita dan kehidupan kita dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin. Oh, ada yang mau tanya. Dipersilakan Ustaz Ahmad Fauzi. Fadal. Kok sebentar. Kok enggak kedengaran suaranya? Sebentar. Oke, silakan. Masuk Ustaz dah. Oke, siap. Terkait dengan kotor ya Ustaz ya. Kalau misalkan kita lagi baca Quran gitu, belum di akhir tema, terus tiba-tiba kita berhenti karena misalkan ada tamu gitu ya. Ada tamu penting gitu, kita ada hajat di situ. Nah nanti pas kita mau balik lagi baca, itu dari ayat sebelumnya aja atau dari mana Ustaz? Kalau misalnya dia waktunya panjang, waktunya itu lama menurut uraf ya, maka dia sudah terhitung qata walaupun tidak niat qata. Kalau dia jedanya itu panjang menurut urf, maka dia sudah terhitung qata walaupun tidak diniatkan qata. Berarti mulainya dari mana? Mulainya dari awal tema lagi. Isti'adzah lagi dari awal tema lagi. Tapi kalau jedanya singkat, yang secara urf kita ini belum disebut meninggalkan majlis, belum disebut meninggalkan tilawah secara urf. Begitu, maka silakan lanjutkan. Jadi mulainya bisa dari awal tempat ibtidah yang baik saja. Kalau secara urf kita dinilai oleh orang-orang belum meninggalkan tilawah. Misalnya sekadar ada tamu nyambut masuk, itu kan
lagi tilawah ya lanjutin gitu kan. Jadi secara uruf pun sepertinya kalau sekedar segitu doang ya masih dianggap sebagai lanjutan tilawah. Maka yang keadaannya demikian langsung saja mulai dari awal tempat ibtidah yang baik. Tapi kalau misalnya ada tamu ngobrol lama yang orang-orang pun sudah tahu kalau dia udah selesai jadi baca Qur'annya, maka kalau keadaannya seperti itu berarti mesti mengulang dari awal tema. Manapun itu dari awal tema. Begitu. Jadi qata itu bisa diniatkan walaupun jedanya singkat atau bisa tidak diniatkan kalau jedanya panjang. Kalau jedanya panjang walaupun tidak diniatkan dianggap qata. Jedanya singkat tapi kita niatkan qata seperti misalnya dulu biasa anak-anak mahasiswa para aktivis suka pada tilawah di kelas tuh sambil nunggu dosen misalnya gitu kan. Tiba-tiba udah mau jam masuk nih. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Tiba-tiba dapat WA atau SMS. Dosennya nggak datang. Lanjutin lagi. Padahal belum semenit. Tapi udah kotor dia. Lanjutin lagi tilawahnya. Istiadah lagi ya? Istiadah karena tadi sudah kotor. Walaupun belum semenit jedanya. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Seperti itu. Oh ya. Ada lagi Ustadz. Boleh? Ini pengalaman saya dalam mengajar ya. Terkadang memang ada murid-murid yang nafasnya itu pendek. Cuma eh, lucunya dalam tanda kutip gitu, itu berhentinya tuh pas banget di ini gitu, saat di akhir apa ya, di akhir kata lah ibaratnya. Kayak jannatu, misalkan di Al-Bayyinah jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, abisnya di anhar gitu. Kadang saya paksain sampai kholidin bisa gak gitu. Kadang seperti itu. Itu artinya apakah karena tadi Ustadz jelasin juga kan kita memilih yang paling mendingan gitu, Iya yang betul. nggak terlalu hobi. Nah, kalau misalkan kita apa ya, paksa sedikit lah murid kita supaya Ya, wakafnya coba di sini nih kalau supaya memang nggak masih terlalu. bisa dipaksa saya juga sering begitu. Kan banyak nih Gitu. murid-murid talaki yang mak-mak 50 tahun ke atas. Mohon maaf Ustaz, bisa nggak dipaksain sampai satu kata lagi aja gitu. Biasanya saya juga begitu. Tapi kalau benar-benar nggak bisa ya sudahlah, nggak apa berhenti di sana, lanjutin aja langsung. Itu kalau udah benar-benar udah mentok nggak bisa ya sudah. Daripada nanti wakofnya dipaksain, lalu kemudian nggak bisa, ya sudahlah wakof saja di tempat yang baik, nanti ibtidanya langsung aja. Yang penting nggak rusak maknanya begitu. Yang penting nggak sampai kobih gitu. Yang penting nggak sampai kobih yang jelek maknanya. Ya masih mafhum lah, masih bisa dipahami gitu makna. Kalau saya begitu kalau udah benar-benar mentok. Mudah-mudahan Allah memaafkan gitu ya. Sudah selesai lah. Seperti itu. Karena pada akhirnya kan kita nggak bisa memaksakan orang yang telah berusaha. Semua yang sudah berusaha itu ma'dzur. Ya, orang-orang yang sudah berusaha tapi belum bisa itu ma'dzur, dimaafkan insya Allah. Demikian. Terakhir Ustadz, kalau misalkan kita sedang mengajar gitu ya, kita menemukan ayat panjang yang dibaca oleh murid-murid kita gitu, mereka lagi belajar tahsin, boleh nggak dalam satu ayat itu kita bagi untuk dua orang bacanya? Boleh, tapi harus sudah tam. Kalau belum tam jangan. Oh, Oh, minimal kafi lah. Minimal kafi. Jadi satu orang itu minimal kafi. Selesainya di titik. iya. Begitu. Jadi kalau sudah kafi nggak masalah, silakan orang berikutnya lanjutkan. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Tanya Ustaz, Baik, demikian ya. boleh tanya Ustaz. Baik. Nah, silakan Ustaz deh. Ini yang dulu pernah saya ingin tanyakan Ustaz, saya tunggu-tunggu bab ini kan Ustaz, yang tentang wakaf itu. Di dalam buku Ustaz saya pernah saya kop apa namanya saya copy gitu ya Ustaz ya. Terus saya pelajarin gitu yang tentang muqaranatun bainal waqfi wasaqti wal qat'i itu Ustaz. Jadi saya baca di sini hukum tidak boleh menyudahi bacaan di pertengahan ayat atau akhir ayat yang belum tam begitu. Betul. Jadi Kotok berarti itu. iya Ustaz, yang kotaknya Ustaz. Jadi yang saya tanyakan itu dalam arti tidak boleh ini dalam artian bagaimana Ustaz? Sementara kita di dalam para penghafal Quran itu kan sudah terbiasa di Ya jangan pojokan-pojokan dibiasakan. gitu. Kebiasaan yang jelek, kebiasaan buruk itu jangan dilestarikan. Kebiasaan buruk jangan dilestarikan. Ntar kalau misalnya begitu,
nggak boleh merokok, tapi saya udah bisa ngerokok, Ustaz. Nggak bisa begitu. Ya, nggak bisa seperti itu. Jadi kebiasaan buruk itu jangan dijadikan dalil untuk melanggar aturan yang telah ditetapkan. Begitu. Tidak bolehnya seperti ini, tidak boleh fikih atau bukan. Kalau maknanya sampai rusak, ini mamnunya bisa mamnu fikih, bisa sampai haram. Kalau maknanya rusak. Tapi kalau maknanya tidak sampai rusak, ya ini tidak sampai haram. Tapi wajibnya wajib sinai, wajib dalam ketentuan para ulama ahli qiraat. Jangan dibiasakan. Dan jangan membiasakan murid-murid kita seperti itu. Saya kalau setoran hafalan murid-murid gak ada itu yang selesai di akhir, harus selesai di akhir halaman, gak ada. Akhir tema. Begitu. Setorannya sampai mana? Sampai sini, udah akhir tema. Bahkan kalau misalnya dia selesai di situ saya tanya dulu, ini udah dicek belum nih? Hafalan sampai sini akhir tema bukan. Harus dibiasakan yang benar, jangan membenarkan kebiasaan. Maka sebagai guru Al-Quran, sebagai guru ngaji, sebagai musyrif-musyrifah, harus bisa memahami hal ini. Minimal kalaupun nggak menguasai secara langsung, minimal kita punya pedoman kitab. Kalau saya menyarankan itu kalau di murid-murid saya ya, yang lagi talaki itu harus punya kitab, kitabnya Abu Amr Ad-Dani. Kitabnya Abu Amr Ad-Dani, Al-Muqtafa fil Waqfi wal Ibtidah, atau kitab lain yang memang bisa mewakili. Makanya saya sering nanya, kenapa wakaf di sini? Di kitab apa ada wakaf di sini? Kalau misalnya nggak ada, Ustaz, ini pendapat saya sendiri. Jangan pendapat saya sendiri, nggak boleh wakaf di sini. Kenapa koto di sini? Nggak, pokoknya saya hafalnya nggak bisa. Makanya kalau misalnya ada yang wakaf tiba-tiba koto di sini, Ustaz, saya lupa ayat berikutnya beneran ngeblank, ya sudah berhenti di sini. Tapi nanti setoran pertemuan berikutnya harus ngulang dari awal tema. Kalau saya begitu, sistemnya sudah begitu kalau saya. Nggak ada lagi kemudian saya taunya sampai akhir halaman. Wah, nggak bisa begitu. Itu kebiasaan buruk, jangan dibiasakan. Kebiasaan buruk itu jangan dibiasakan. Begitu ya, jangan selalu membenarkan kebiasaan, nggak bisa. Nanti kalau misalnya kayak gitu, ya udah nggak usah belajar tajwid, nggak usah belajar tahsin, nggak usah, sesuai dengan kebiasaan masing-masing aja. Ya kan akhirnya begitu. Seperti itu. Sebisa mungkin kita amalkan apa yang benar. Kalau beneran udah nggak mampu, sudah berusaha nggak sanggup, baru insya Allah dima'dzur, dimaafkan. Begitu, jangan nyerah dulu. Ya, biasakan dari sekarang. Punya kitab wakaf ibtidah, nanti yang setoran bukan lagi per halaman mulai sekarang begitu. Mungkin hafalan per harinya seayat nggak masalah, tapi nanti setoran per pekannya misalnya per tema. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Wa jazakumullahu khairan. Nah, ini memang PR besar bagi para musyrik-musyrifah nih. Bagi para muhafidh-muhafidhah, ya jangan sampai membiasakan kebiasaan yang buruk. Tapi memang jangankan wakaf ibtidah seperti yang saya sampaikan ya. Jarang yang perhatikan huruf pun jarang gitu. Kok sama hak salah aja kayaknya dibiarin itu, banyak itu musyrik-musyrifah yang begitu. Hamzah sama ain keliru pun ya biarinlah. Kalau harokat keliru baru dikoreksi itu. Kalau harokat keliru biasanya begitu. Ustaz Fahmi, tafadhal. Nah, syukran Ustaz. Izin ganjalan aja Ustaz. Begini ketika nafas Ustaz, ketika wakaf atau ketika tilawah gitu. Kadang nafas keluar tapi nggak keluar huruf. Apakah ada aturan nafas itu bagaimana dalam wakaf gitu Ustaz? Gimana maksudnya? Nafas keluar tapi nggak keluar huruf gimana? Gimana tadi? Ya jadi kita menghembuskan nafas gitu Ustaz ketika tilawah itu di tengah-tengah. Entah karena mungkin nafasnya kebanyakan. Ketika di tengah tilawah itu makruh kalau sengaja. Makruh Ustaz. Kalau makruh. Hukum asalnya wasol itu tidak boleh bernafas. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Jazari, wat tanafusu bainal kalimati kat tanafusi indal kalimat. Jadi bernapas di antara dua kata ketika wasol hukumnya sama seperti bernapas di tengah kata, sama-sama terlarang. Begitu. Makanya nggak boleh curi-curi napas itu kayak misalnya sebagian orang yang suka ikut lomba-lomba mujawadan, bahkan ada triknya ya, trik mencuri napas. Iya betul. Boleh, makruh kalau sengaja begitu makruh. Kalau nggak sengaja bagaimana? Ya nggak ada hukum, tapi berarti terhitung wakaf dan harus diulang bacaannya. Hukum bacaannya seperti itu. Demikian. Tapi yang ana maksud ini Ustaz kayak bocor gitu Ustaz, nafasnya aja keluar, tidak mengambil napas. Bukan bocor ya kayak
baca terus tiba-tiba nafasnya nggak ketahan, keluar aja, nggak masuk gitu Ustaz, nggak menarik nafas, Itu cuma kan menghembuskan aja nggak, gitu. maksudnya bernapas itu kan bisa keluar bisa masuk kan. Nggak Nah itu mesti maksudnya masuk. Ustaz. Jadi iya, jadi terhitung wakaf begitu Ustaz ya? Ya, betul, terhitung wakaf. Diulang. Diulang, Nah. berarti itu terhitungnya napas sudah habis ya. Demikian. Makanya diusahakan Syukuran, sebisa mungkin Ustaz. sebelum bocor berhenti, ikhtiari, Iya. pilih tempat terbaik sebelum Iya, bocor nah. gitu ya. Nah. Khair, barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Jazakallahu khair, alhamdulillah. Ada lagi tanyakan, dipersilakan. Cukup, alhamdulillah. Oh, ada lagi Ustaz Ahmad Fauzi, silakan. Apa ya? Aduh, Taruh ya Ustaz ya. Saya mikir dulu. Ada pertanyaan apa enggak sebenarnya? Ada, tadi tuh ada, cuma hilang lagi. Oh, hilang. Akhir. Apa masalahnya? Masalah wakaf juga? Iya, masih masalah wakaf. Ketemu nggak nih? Ya, Ustaz. Nanti kalau misalkan nggak ketemu, udah gitu. Ya udahlah Ustaz, ntar aja lah. Nanti kalau ketemu catat ya, kalau ketemu catat. Iya. Hai dah. Kalau demikian kita akhiri sampai di sini. Fanaktafi bihadza. Allahumma shalli afdhalas salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika wa madzakaruka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Record.